Saat tak dapat dipungkiri, kabel kusut dan menjuntai kini menjadi momok menakutkan bagi pengguna jalan karena nyawa jadi taruhannya. Warga pun mendesak semerautnya jaringan perkabelan bisa segera teratasi. Tumpang tindih dan semrawut, beginilah kondisi jaringan instalasi perkabelan di sejumlah jalan ibu kota. Selain tak elok dipandang, kabel menjuntai juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Seperti yang terjadi pada 28 Juli 2023 lalu. Seorang pengendara ojek daring yang sedang melintas di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat, diduga terjerat kabel optik yang menjuntai. Sempat ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban bernama Fadim bin Sunarto tak tertolong. Walau polisi kemudian menyimpulkan kecelakaan itu karena kelalaian, namun adanya kabel semraut di lokasi tak bisa dipungkiri membahayakan pengguna jalan. 3 minggu berselang, kecelakaan serupa di lokasi yang sama kembali terulang. Seorang pengendara motor terjatuh dan terluka lantaran lehernya tersangkut kabel menjuntai saat melintasi Jalan KS Tubun Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Tak sekedar menyebabkan korban jiwa, semrawutnya kabel juga bikin sengsara. Seperti kisah tragis yang menimpa seorang mahasiswa asal Tangerang Selatan, Sultan Rifat Al-Fatih. Pemuda berusia 20 tahun ini tak bisa bicara dan makan minum dengan normal usai kecelakaan akibat tersangkut kabel optik menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Januari 2023 lalu. Kini Sultan sedang mendapatkan penanganan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Iya, tak dapat dipungkiri, kabel semrawut dan menjuntai kini jadi momok menakutkan bagi pengguna jalan di Jakarta. Mobil-mobil besar, dia kan kadang nyangkut, itu udah jatuh, kadang kebanyakan dibiarin gitu. Jadi harusnya ya lewat bawah aja semuanya, kalau nggak dirapihin. Pengennya dirapihin kalau soal kabel. Takut nggak sih Bu kalau misalkan lagi? Oh iya, sering takut aku, sering kayak takut nyetrum gitu. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta mendesak pemilik kabel harus bertanggung jawab. Evaluasi izin perusahaan pun bakal diberikan bagi pemilik kabel yang tak kunjung merapikan kabel semrawut dan membahayakan keselamatan. Ya mungkin kita pikirin izinnya, kan mereka ke depan perlu izin-izin untuk penambahan jaringan kabel. Saya rasa mereka baik kok, komunikasinya cukup baik. Jadi intinya adalah yang dirapikan itu adalah jalur-jalur yang rawan, terus jalur-jalur protokol sambil jalan jalur-jalur yang sekunder. Kan Jakarta luas ya. Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta telah berulang kali memberikan batas waktu untuk Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk merapikan kabel semrawut. Bahkan upaya penertiban kabel-kabel semrawut di beberapa ruas jalan ibu kota masih terus berjalan. Namun nyatanya, kabel yang melintang dan menjuntai masih saja terjadi, bahkan menyebabkan jatuhnya korban. Kondisi yang sekarang bisa dikatakan tidak ada keamanan dan keselamatan bagi warga yang melintas di ruang publik. Kita bisa dengan mudah masukkan keluar rumah misalnya, dari rumah ke tempat kerja misalnya, kabel-kabel masih berlantungan di tepi trotoar, di tepi jalan ya, tanpa ada jaminan keselamatan dari Pemprov DKI Jakarta ya, sebagai pemberi izin tentunya. Ini menurut saya yang harus segera dilakukan pembenahan secara besar-besaran. Tetapi itu hanya akan kuat kalau kita punya payung hukum. Iya, payung hukum memang sangat diperlukan. Sayangnya rancangan perda tentang penataan saluran jaringan utilitas terpadu masih belum juga disahkan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sejak tahun 2019 lalu. Padahal, lewat aturan baru itu, pemindahan jaringan utilitas ke bawah tanah bisa segera dilakukan bersamaan. Harapannya, tercipta tata kota yang lebih rapi serta nyaman bagi pengguna jalan di ibu kota. Tim Liputan melaporkan.